Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita tidak sedang membahas sekadar teknologi baru. Kita sedang membahas bagaimana rumah sakit dapat bertahan dan unggul di era perubahan ekstrim. Rumah sakit saat ini menghadapi tekanan besar. Kris, IDRG, audit BPJS, shortage SDM, ledakan data, dan ancaman reputasi digital. Sementara resiko bergerak semakin cepat, sebagian besar rumah sakit masih bekerja dengan sistem yang lambat dan terfragmentasi. Karena itu, kita membutuhkan pendekatan baru. Bukan hanya digitalisasi, tetapi AI spesialis untuk setiap unit rumah sakit. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun GPT PMKP, GPT Case-Mix, GPT Legal, GPT Humas, GPT Akreditasi, hingga GPT Direksi. Tujuannya, agar rumah sakit menjadi lebih cepat, prediktif, aman, dan siap menghadapi masa depan. Banyak orang berpikir rumah sakit cukup memiliki satu AI besar. Padahal kenyataannya, setiap unit rumah sakit memiliki masalah dan risiko yang berbeda. PMKP fokus pada keselamatan pasien. Case-Mix fokus pada klaim dan coding. Legal fokus pada sengketa medis. Humas fokus pada reputasi. SDM fokus pada burnout dan staffing. Karena itu, rumah sakit modern membutuhkan banyak AI spesialis. Konsepnya sama seperti rumah sakit memiliki dokter spesialis, komite spesialis, dan unit spesialis. AI juga harus spesialis. Custom GPT bukan AI umum. Custom GPT adalah AI yang dilatih sesuai kebutuhan rumah sakit Anda. AI ini bisa memahami SOP rumah sakit, clinical pathway, kebijakan direktur, regulasi BPJS, hingga dashboard mutu rumah sakit Anda. Artinya, AI tidak hanya pintar secara umum, tetapi memahami budaya kerja dan sistem rumah sakit Anda sendiri. Mengapa custom GPT penting? Karena setiap rumah sakit berbeda. RS pemerintah berbeda dengan RS swasta. RS pendidikan berbeda dengan RS daerah. SOP berbeda. Budaya berbeda. Strategi berbeda. Maka AI juga harus disesuaikan. Inilah mengapa pendekatan satu AI untuk semua RS tidak akan efektif. Rumah sakit masa depan akan memiliki Executive AI Command Center. Ini adalah pusat intelligence rumah sakit. Seluruh GPT unit, PMKP, Case-Mix, Legal, Humas, SDM, Akreditasi akan terhubung menjadi Integrated Hospital Intelligence. GPT PMKP berfungsi sebagai AI untuk keselamatan pasien. AI ini mampu membaca tren mutu, mendeteksi outbreak, menganalisis insiden, bahkan memberi early warning sebelum sentinel event terjadi. Contohnya, AI bisa mendeteksi kenaikan HAI ICU lebih cepat dibanding audit manual. GPT Audit Medis membantu rumah sakit menjaga kualitas pelayanan klinis. AI dapat membaca rekam medis, mendeteksi dokumentasi tidak lengkap, mendeteksi deviasi clinical pathway, hingga menemukan tindakan yang tidak rasional. Ini sangat penting di era audit BPJS, IDRG, dan mediko-legal. GPT Case-Mix menjadi sistem intelligence finansial rumah sakit. AI ini dapat mendeteksi upcoding, pending claim, LOS abnormal, hingga fraud indicator. Artinya, rumah sakit bisa mendeteksi kebocoran finansial lebih dini sebelum menjadi kerugian besar. Era sengketa medis sudah berubah. Risiko hukum sekarang bergerak real time. GPT Legal dapat membantu mendeteksi informed consent bermasalah, komunikasi berisiko, complaint escalation, hingga potensi litigasi. AI membantu rumah sakit mencegah sengketa sebelum menjadi krisis hukum. Hospital Reputasi GPT. Di era media sosial, reputasi rumah sakit bisa runtuh dalam hitungan jam.
GPT reputasi dapat memonitor media sosial, membaca sentimen publik, mendeteksi viral komplain, dan memberi early warning reputasi. Rumah sakit tidak lagi cukup reaktif, tetapi harus proaktif membaca persepsi publik. Ini adalah pusat dari seluruh ekosistem AI rumah sakit. JPT Direksi mengintegrasikan PMKP, Case Mix, Legal, Humas, SDM, dan Operasional. Kemudian mengubah semuanya menjadi Executive Intelligence. Tujuannya, membantu direksi mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. GPT akreditasi. Akreditasi selama ini sangat melelahkan karena dokumen tersebar, evidence sulit dicari, dan monitoring kepatuhan manual. GPT akreditasi membantu simulasi survei, telusur dokumen, gap analisis, dan monitoring readiness. GPT Clinical Pathway. Clinical Pathway adalah jantung efisiensi dan mutu rumah sakit. GPT ini membantu mendeteksi deviasi pathway, variasi klinis, prolong LOS, dan inefisiensi layanan. Ini sangat penting menghadapi CRIS dan IDRG. Arsitektur AI RS. Semua GPT tadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam Hospital AI Ecosystem. Konsepnya, tiap unit punya AI spesialis, tetapi seluruh intelligence terkoneksi ke command center direksi. Bagaimana membuat custom GPT? Ada 5 langkah sederhana. Tentukan fungsi GPT, tentukan risiko utama, upload knowledge base, buat prompt intelligence, uji dengan simulasi kasus. Ini bukan proyek IT semata, tetapi transformasi operasional rumah sakit. Knowledge base adalah otak dari GPT rumah sakit. Yang diupload bukan data random, tetapi SOP, pathway, indikator mutu, regulasi, dashboard, dan kebijakan RS. Contoh kasus, pasien stroke terlambat CT scan. GPT IGD mendeteksi response time delay. GPT reputasi mendeteksi viral TikTok. GPT legal mendeteksi potensi sengketa. Lalu GPT direksi memberikan strategic alert. Inilah Predictive Hospital Intelligence. AI harus memiliki tata kelola yang kuat. Karena AI di rumah sakit menyangkut data pasien, keselamatan pasien, dan keputusan strategis. Karena itu, AI harus membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Manfaat besar custom GPT. Rumah sakit yang menggunakan AI akan menjadi lebih cepat membaca risiko, lebih efisien, lebih prediktif, lebih siap menghadapi CRIS IDRG, dan lebih siap menghadapi audit serta sengketa digital. Di sesi demo nanti, kita akan melihat bagaimana AI membaca data rumah sakit, menghubungkan berbagai risiko, lalu membuat eksekutif briefing secara real-time. Kita akan simulasi outbreak ICU, dispute BPJS, viral complaint, dan sentinel event. Bapak Ibu sekalian, transformasi AI di rumah sakit tidak harus dilakukan sekaligus. Justru strategi terbaik adalah bertahap, terukur, dan berdampak cepat. Karena itu roadmap implementasi AI rumah sakit saya bagi menjadi 3 fase utama. Fase 1, Quick Win Strategic AI. Kita mulai dari area yang paling berdampak bagi direksi rumah sakit, yaitu Executive GPT, PMKP GPT, dan Case Mix GPT. Mengapa 3 ini diprioritaskan? Karena ketiganya langsung berhubungan dengan keselamatan pasien, risiko finansial, audit BPJS, dan pengambilan keputusan direksi. Di fase ini rumah sakit mulai membangun early warning system. Direksi mulai bisa melihat tren risiko, outbreak, dispute claim, hingga potensi kebocoran finansial secara lebih cepat. Ini adalah fase membangun kepercayaan terhadap AI.
Fase 2, Expansion and Risk Control. Setelah fondasi terbentuk, AI mulai diperluas ke area Legal GPT, Humas GPT, dan SDM GPT. Mengapa ini penting? Karena rumah sakit modern tidak hanya menghadapi risiko klinis, tetapi juga sengketa hukum, reputasi digital, burnout SDM, dan krisis komunikasi publik. Di fase ini rumah sakit mulai membangun Integrated Risk Intelligence. AI tidak hanya membaca data klinis, tetapi juga mulai membaca pola komplain, sentimen media sosial, risiko litigasi, hingga tekanan SDM. Fase 3, Integrated AI Command Center. Ini adalah tujuan akhirnya. Seluruh GPT rumah sakit, PMKP, Kesmix, Legal, Humas, SDM, operasional, terhubung ke Integrated AI Command Center. Di tahap ini rumah sakit berubah dari rumah sakit reaktif menjadi predictive hospital. Direksi tidak lagi menunggu laporan bulanan, tetapi menerima live alert, predictive warning, dan executive intelligence secara real-time. Inilah masa depan rumah sakit modern. Bapak Ibu Direksi, pertanyaan besar hari ini bukan lagi apakah AI akan masuk ke rumah sakit. Karena jawabannya, AI sudah masuk. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah rumah sakit kita siap menggunakannya secara strategis? Rumah sakit yang menggunakan AI dengan benar akan menjadi lebih cepat membaca risiko, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih cepat merespons perubahan. Lebih aman, karena AI membantu mendeteksi outbreak, medication error, sengketa, dan resiko operasional lebih dini. Lebih efisien, karena AI membantu mengurangi kebocoran finansial, mengurangi pekerjaan administratif, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lebih siap menghadapi perubahan, baik KRIS, IDRG, audit BPJS, litigasi digital, maupun perubahan sistem kesehatan nasional. Karena rumah sakit masa depan bukan hanya rumah sakit besar, tetapi rumah sakit yang paling adaptif. Bapak Ibu sekalian, pesan terpenting dari seluruh workshop ini adalah AI bukan sekedar teknologi. AI bukan hanya chatbot. AI bukan hanya tools. AI bukan hanya tren digital. Tetapi AI adalah sistem survival rumah sakit modern. Di era sekarang, rumah sakit harus mampu bergerak lebih cepat, membaca risiko lebih dini, mengambil keputusan lebih akurat, dan beradaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat. Karena itu, AI menjadi fondasi baru rumah sakit modern. Dengan AI, rumah sakit dapat membangun keunggulan operasional, pelayanan lebih efisien, workflow lebih cepat, dan koordinasi lebih baik. Intelligence risiko. AI membantu mendeteksi risiko klinis, risiko hukum, risiko finansial, hingga risiko reputasi. Predictive hospital. Rumah sakit tidak lagi hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi mampu memprediksi dan mencegah krisis sebelum terjadi. Dan di atas semua itu, fondasi utamanya adalah kemampuan AI yang canggih, yang dipadukan dengan leadership, governance, dan budaya rumah sakit yang adaptif. Karena pada akhirnya, yang akan unggul di masa depan bukan rumah sakit yang paling besar, tetapi rumah sakit yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Pesan terpenting hari ini adalah rumah sakit masa depan bukan hanya digital hospital, tetapi AI-driven hospital. Dan rumah sakit yang mampu menggunakan AI secara strategis akan lebih adaptif, lebih aman, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi masa depan.